Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zazkia Salsabila Ramadhani dengan NIM G00241192 dari kelompok B3 ataupun kelompok 13. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang laporan praktikum anatomi di blok 1.2. Oke, jadi untuk pertama-tama di sini ada kasus di mana ada seorang anak namanya Daniel. Dia seorang siswa SMP yang sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilasnya dengan air mengalir. Setelah itu, dia mengaku sulit untuk menggerakkan rahangnya dan juga terasa kaku, di mana dia tidak bisa membuka mulutnya. Untuk pertanyaan pertama, yaitu jelaskan tentang anatomi mandibula dan juga fungsinya secara lengkap. Lalu yang B, ada jelaskan penyusun musculus masticatoris beserta fungsi dan inervasinya. Jadi untuk pertanyaan pertama, jelaskan tentang anatomi mandibula. Jadi sebelumnya, mandibula ataupun tulang rahang bawah itu merupakan osa tunggal yang secara anatomis dan fungsionalnya itu masuk ke viscerocranium. Nah, viscerocranium itu merupakan tulang-tulang yang membentuk bagian anterior kranium. Nah, viscerocranium ini berfungsi sebagai pembentuk struktur wajah. Nah, juga dia itu melindungi organ-organ yang ada di wajah seperti mata, mulut, dan juga hidung. Dimana dia itu menghalangi kontaminan untuk masuk ke organ-organ dalam juga. Jadi di sini ada gambar mandibula dari pengamatan frontal. Nah, tadi aku udah menyebutkan kalau misalnya mandibula itu termasuk osa tunggal, tapi sebenarnya dia itu tersusun dari korpus dan juga sepasang ramus di sisi dekstra dan juga sisi sinistra. Nah, korpus mandibula ataupun badan mandibula ini dia itu melekat dengan ramus di angulus mandibula yang ada di sini, yang bagian ujung-ujung sini. Nah, angulus mandibula ini selain dia tempat melekat ramus dan juga korpus, dia juga tempat melekatnya ligamen stylomandibulare. Selain itu, nanti ada otot-otot masticatoris yang melekat di angulus mandibula. Nah, otot-otot masticatoris itu nanti akan dijelaskan di pertanyaan selanjutnya, tapi secara garis besar dia itu merupakan otot-otot yang membantu kita untuk proses mengunyah makanan. Nah, jadi di sini aku akan bahas dari bagian bawahnya dulu. Nah, jadi di tepi-tepi bawah ini itu ada namanya basis mandibula. Dan bagi tepi atas dari mandibula ini ada pars alveolaris, di mana pars alveolaris ini itu terdapat arcus alveolaris yang merupakan cekungan-cekungan tempat melekatnya akar gigi. Nah, terus juga di bagian sebelah sini, di bagian bawah tepi bawahnya itu, di sini ada tonjolan kecil di sepasang yang dibatasi oleh linea medialis ini. Nah, itu tuh ada tuberculum mental. Karena dia tuh di sini itu kan tempat melekatnya musculus mental. Nah, di sini juga ada penonjolan namanya tuberculum mental. Nah, karena di sini itu dilekati oleh musculus mental, nah ada juga foramen ataupun kayak cekungannya, kayak salurannya. Nah, itu ada foramen mental, di mana foramen mental ini dilewati oleh arteri, vena, dan juga nervus mentalis. Nanti nervus mentalis ini dia akan masuk melewati akar-akar gigi dan keluar ke belakang mandibula. Nah, terus selain itu juga di sini ada protuberantia mentalis. Nah, lanjut ke sisi ramus dari mandibula. Nah, jadi tiap ramus itu terdapat dua penonjolan. Nah, ada yang bagian depan ini yang dia tuh tajam itu ada namanya processus coronoideus. Nah, processus coronoideus ini dia dilekati oleh musculus temporalis. Nah, musculus temporalis ini merupakan salah satu dari musculus masticatoris yang merupakan musculus paling besar yang ada di sekitar sini.
Nah, terus di bagian belakang, di bagian yang ada tepi datarannya itu ada nih, yang ini dia itu ada namanya processus condylaris. Dimana processus condylaris ini nanti dia akan bersendi dengan osso temporalis membentuk articulatio tempora mandibula, sehingga rahang kita tuh bisa turun ke bawah gitu, kayak membuka menutup. Nah, terus juga di sini ada linea nih, di bagian sini juga dia ada linea obliquanya. Nah, terus lanjut ke mandibula dari pengamatan inferior. Nah, tadi kan di depan itu ada namanya foramen mental. Nah, dari di belakang yang dilewati oleh nervus mentalis. Nah, terus nervus mentalis itu dia akan masuk melewati gigi dan keluar ke belakang ke foramen mandibula ke sini. Nah, tapi karena dia melewati masuk sampai ke dalam situ, sampai ke telinga sebenarnya, dia itu namanya menjadi nervus alveolaris inferior. Oke. Nah, jadi sebelumnya juga pada proses pembentukan kan sebenarnya mandibula itu terdiri dari tersusun dari dua tulang, tapi pada proses pembentukan tulang itu dia akan melekat di symphysis mandibula, di sekitar sini ini symphysis mandibula. Nah, yang ini. Nah, lalu di bawah symphysis mandibula ini ada namanya spina mentalis. Nah, ini spina mentalis. Di mana spina mentalis ini nanti akan dilewati oleh dua otot, yaitu yang pertama ada musculus genioglossus dan ada musculus geniohyoideus. Nah, untuk musculus genioglossus dia itu otot yang itu melekat pada bagian dari genio, dan juga akan melekat pada glossal, yaitu lidah. Nah, makanya dia dinamakan musculus genioglossus. Terus ada yang kedua itu ada musculus geniohyoideus. Nah, di mana dia itu melekatnya pada genio, lalu dia akan melekat ke otot hyoid di bawah sini. Nah, makanya dia dinamakan musculus geniohyoideus. Lanjut juga di sini ada dua cekungan ya. Yang pertama dia tuh ada fovea sublingualis dan ada fovea submandibularis. Dia tuh cekungannya cukup dalam di area sini dan sini. Nah, terus juga di sini ada fossa digastrica yang akan dilekati oleh musculus digastricus venter anterior. Nah, terus di sini ada foramen linguale. Lanjut ke sisi atas nih, di sini itu kan tadi processus condylaris ya, penonjolan proses condylaris yang di sini. Nah, di sini ada bagian kaput mandibulanya atau bagian kepalanya. Nah, terus di sini ada bagian lehernya yaitu kolum mandibula. Nah, jadi di sini juga ada lingua mandibulanya. Terus ada sulcus mylohyoideus, dan di sini kalau di sini ada sulcus mylohyoideus, di sini ada linea mylohyoidea. Nah, tadi kan tempat melekat ramus dan juga korpus itu di angulus mandibula. Nah, di angulus mandibula ini dia tuh kayak tonjolan yang permukaannya itu kasar, namanya tuberositas pterygoidea, yang nanti akan dilekati oleh musculus pterygoidea yang merupakan salah satu otot masticatoris juga. Oke, seperti itu. Lanjut ke gambar. Jadi ini ada mandibula dari pengamatan lateral. Nah, jadi sebenarnya di antara tonjolan processus coronoideus sama proses condylaris itu ada di cekungan yang ke bawah ke dalam gini, itu namanya incisura mandibula. Nah, tadi juga di sini lebih jelasnya kan di sini bagian pars alveolaris. Nah, di situ ada arcus alveolaris yang merupakan cekungan tempat melekatnya akar gigi. Nah, terus juga di sini ada penonjolan yang permukaannya kasar, namanya itu tuberositas masseterica. Ini bagian ramusnya. Dan ini gambar mandibula dari potongan sebelah kanan tamak medial dan dilihat dari kiri. Oke. Lanjut ke yang B. Jelaskan penyusun musculus masticatoris beserta fungsi dan inervasinya. Oke. Jadi sebelumnya di sini akan menjelaskan musculus masticatoris. Jadi musculus masticatoris itu merupakan otot yang menggerakkan mandibula untuk membantu kita dalam proses mengunyah makanan. Nah,
musculus masticator ini terdiri dari 3 otot. Yang pertama ada musculus temporalis, lalu ada musculus masseter, dan ada musculus pterygoideus. Nah, dia itu, otot-otot ini itu diinovasi oleh nervus tipe 5, yaitu nervus mandibularis. Oke, jadi untuk yang pertama itu ada musculus temporalis, dimana dia itu musculus paling besar. Nah, yang dia itu melekat, tadi udah aku jelasin juga, dia melekatnya di processus coronoideus yang ada di sini nih, proses coronoideus. Nah, jadi di sini dia tuh paling besar. Nah, dia tuh fungsinya untuk depresor mandibula, atau untuk menurunkan mandibula. Nah, terus di sini ada musculus masseter. Nah, musculus masseter itu yang ini, dan dia tuh terdiri dari pars profunda sama pars superficialis. Itu bagian dalam dan juga bagian permukaan. Nah, kalau misalnya tadi musculus temporalis untuk depresor, nah kalau musculus masseter ini fungsinya untuk elevator mandibula. Makanya ketika kita mengunyah itu akan kerasa ketarik di sini, karena itu ada otot musculus temporalis dan masseter yang kerja. Terus ada juga yang terakhir itu ada musculus pterygoideus. Nah, musculus pterygoideus ini dibagi menjadi 2, ada yang lateral dan juga ada yang medial. Nah, untuk yang lateral dia itu fungsinya sebagai depresor mandibula, dan medial itu sebagai elevator mandibula. Oke. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.